Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainur Rahmah, NIM 315021000127. Di sini saya akan membahas kerangka artikel yang berjudul Pudarnya Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional guna memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu abstrak. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dari negara Indonesia, seperti yang diatur pada pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa pemersatu di Indonesia. Namun, pada era keemasan generasi milenial dan generasi Z ini dapat dilihat bagaimana penggunaan bahasa Indonesia semakin memudar tiap harinya. Namun, akankah kita membiarkan bahasa Indonesia, bahasa nasional kita terus meredup dikarenakan tingginya penggunaan bahasa asing? Banyak orang yang menganggap remeh bahasa Indonesia dan mengagungkan bahasa asing seperti bahasa Inggris, dianggap lebih cocok dengan zaman modern ini. Tidak hanya pada kalangan siswa, dalam kalangan mahasiswa pun merasa lebih percaya diri pada mata kuliah bahasa Inggris dibandingkan dengan mata kuliah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional perlu untuk terus dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai pemuda Indonesia di masa kini malah meremehkan bahasa yang dijadikan bahasa pemersatu melalui Sumpah Pemuda dahulu. Kata kunci, bahasa Indonesia, bahasa identitas nasional. Yang kedua yaitu pendahuluan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di Indonesia dan merupakan bahasa resmi dari negara Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi simbol yang membanggakan bangsa, identitas nasional. Sebagai warga negara, tentu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah suatu yang perlu kita tanamkan sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda di Indonesia saat ini cenderung bertumbuh dengan berinteraksi menggunakan bahasa asing dengan orang-orang di sekitarnya dan merasa lebih baik ketika menggunakan bahasa asing. Pemikiran seperti ini tentunya tidak bijak. Pada penulisan artikel ilmiah ini, penulisan berfokus pada lunturnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Akan dipaparkan pembahasan mengenai bagaimana posisi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional saat ini, fenomena penggunaan bahasa asing pada generasi muda dan pengaruh yang diberikan penggunaan bahasa asing pada generasi muda dan bagi eksistensi bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu metode. Metode yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mengurangi pemakaian bahasa gaul sebagai alat komunikasi dalam masyarakat, diperlukan suatu strategi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya sebagai berikut. 1. Kepedulian pemerintah terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, kesadaran diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pepatah lama mengatakan, bahasa menunjukkan bangsa. Maka, untuk mengetahui dan mewujudkan identitas bangsa, kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia semakin memudar tiap harinya. Bahkan generasi muda di Indonesia saat ini cenderung bertumbuh dengan berinteraksi menggunakan bahasa asing dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi, perlu ditegaskan kembali bahwasannya kita harus menjaga dan melestarikan kembali bahasa identitas kita yang sudah sempat tergeserkan oleh bahasa asing. Dan jangan sampai para remaja dikuasai oleh bahasa asing. Tetaplah menjunjung tinggi dan bangga terhadap bahasa identitas kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu penutup. Bahasa Indonesia merupakan bahasa identitas kita.
pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan nyata maupun fiksi mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa gaul. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah perlunya merancang undang-undang tentang pemakaian bahasa yang baik dan benar, serta melakukan pengindonesiaan nama atau kata asing. Demikian kerangka artikel yang saya buat. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.